Selamat malam, pemirsa, netizen, dan masyarakat Aceh Tengah. Hari ini kita kedatangan tamu kita, yaitu Pak Waluyo. Biasa kami sapa nih Pak Win lah. Pak Win ini adalah salah satu pengusaha Tanah Gayo yang bergerak di bidang tembakau, yaitu produksi rokok cerutu, olahan secara UMKM. Dan ini usahanya sudah berkembang besar. Artinya merintis dari awal, kemudian Pak Win ini sampai dengan terus sampai memiliki label, dan beliau ini salah satu penyumbang devisa negara karena sudah pakai cukai nih rokok Pak Win ini. Dan sebentar lagi kita akan mengupas tuntas bagaimana Pak Win membangun usaha ini dan bagaimana caranya Pak Win bisa sampai berhasil. Dan keberhasilan Pak Win ini semoga bisa mengedukasi ya, memberikan edukasi kepada kita seluruh masyarakat Aceh Tengah, terutama anak-anak muda yang punya bakat dan jiwa bisnis entrepreneur. Nantinya perlu gambaran sedikit lah dari Pak Win untuk memberikan pencerahan kepada kita. Seperti apa perjalanan Pak Win membangun usaha rokok cerutu ini? Artinya sejarahnya seperti apa? Kemudian keluh kesahnya seperti apa sampai dengan Pak Win berhasil mengirim rokok ini ke beberapa negara tetangga kita, bahkan sampai ke Korea dan Cina. Mungkin sekilas nanti Pak Win bisa jelaskan ya. Bisa. Salam perkenalan dulu Pak Win. Terima kasih atas kehadirannya Pak Win di podcast Toskomi malam ini. Dan sebentar lagi kita akan mengupas tuntas mendengarkan penjelasan dari Pak Win, Cerutu SW. Silakan Pak Win. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya SWY. SWY ini apa nih Pak? SWY ini singkatan ya. Oh, singkatan. Sri Waluyo. Sri Waluyo. SWY. Bicara masalah cerutu, ini agak panjang ya. Agak panjang Pak Win ya. Panjang, kemudian berliku-liku. Karena keluh kesahnya banyak juga nih, cerita ya, sedih dan dukanya. Jadi, banyak. Kenapa saya tertarik untuk membuat cerutu? Ya, pada awalnya tahun ya masa-masa COVID lah, tahun 2019, ya, 2020 begitu. Itu kan semua kegiatan hampir lumpuh. Betul. Jadi aktivitas kegiatan ekonomi juga lumpuh total. Nah, saat itu saya iseng-iseng tanam tembakau. Awalnya iseng-iseng Pak. Ya, tanam tembakau. Jadi saya tanam tembakau, kemudian di akhir 2019 itu panen lah. Saya panen tembakau. Akhir 2019? Akhir 2019 itu saya... berarti Pak Win jauh sebelum COVID, Pak Win udah tanam tembakau nih? Ya, saya sudah tanam tembakau. Sudah tanam tembakau. Tujuan saya adalah, pertama, kata beberapa ahli bahwa rokok atau asap tembakau itu bisa menjauhkan virus corona. Katanya ya, tapi itu bisa dipercaya, bisa tidak. Nah, dengan itu saya nanam tembakau dengan maksud itu tadi, mau saya isap sendiri tembakau tadi gitu. Kemudian juga bisa dijual. Awalnya ada beberapa orang memang mencari tembakau ya, terutama dari Medan, dari STTC Medan. Nah, waktu itu saya tanam betul, saya tanam 1 hektar full gitu. Dan saat panen ternyata harga tembakunya rendah. Oh, turun. Waktu itu harganya 1.000. 1 kilo, 1.000 1 kilo yang hijau tuh. Oh, yang hijau ya. Bukan habis dipetik langsung jual. Dan 1.000. Nah, karena harga yang sedikit, bukan sedikit ya, sangat murah ya. Murah. Kalau kita kalkulasi biaya produksi tanam sampai dengan panen, biaya operasional rugi lah intinya. Ya, sampai dengan panen itu tidak sesuai. Malah buntung, nah, serugi. Saya waktu itu bingung juga ini mau dikemanakan tembakau. Dicincang, saya tidak punya keahlian untuk mencincang tembakau seperti yang dilakukan oleh para pencincang ya, pencincang tembakau di Kenawat, di Bintang dan seterusnya. Saya kan tidak punya keahlian itu. Yang saya tahu tanam tembakau, jual. Kan? Saya coba-coba browsing
browsing di internet dengan tujuan untuk mencari pembeli tembakau. Kan gitu saya cari-cari. Ternyata banyak sekali informasi dari internet bahwa tembakau ini bisa diproses menjadi ini dan seterusnya. Salah satunya adalah cerutu gitu. Kegunaannya banyak kok ini. Oh, bisa nih membuat cerutu. Kemudian mulailah saya tertarik dengan ini tadi, cerutu. Saya mulai browsing lagi. Bagaimana cara memproses tembakau supaya bisa jadi cerutu? Ya, untuk bahan baku cerutu. Nggak saya ikuti semua prosedur yang ada di internet begitu ya. Saya browsing, saya baca-baca skripsi orang, saya baca tesis orang, jadi penelitian orang. Membentuk ini lingkaran sampai bulat seperti ini, apakah menggunakan mesin atau memang manual pakai tangan? Awalnya saya belajar manual. Karena saya juga belum tahu membuat cerutu ini kenapa bisa bulat begini. Iya, Pak. Bagaimana? Dengan belajar dari media sosial yang begitu banyak, betul, saya ikut masuk ke komunitas-komunitas di dunia maya ya. Saya ikut, kemudian saya ikut bergabung dengan mereka, kemudian sharing. Ada Instagram dan seterusnya, sehingga saya dapat pengalaman. Ternyata tembakau ini bisa diproses sampai bisa menjadi seperti ini. Nah, tahun 2020, saya mulai belajar membuat. Jadi tembakau tadi sudah saya jemur begitu. Saya mulai membuat. Waktu itu keringnya itu mungkin ya 1 ton lebih mungkin. 1 ton. Jadi dia jemur daun tembakau ini, dia jemurnya langsung ke matahari. Seperti tidak. Kita jemur kopi. Tidak, dia harus seperti disalin. Greenhouse lah. Ada dalam ruangan. Iya, dalam ruangan. Dijemur dalam ruangan sampai dia kering sendiri, kurang lebih sekitar 45 hari lah. Iya, Pak. Kering. Setelah itu baru difermentasi. Nah, waktu itu tembakau tadi saya gulung, kemudian saya berikan kepada teman-teman, sahabat, saudara, termasuk kepada Miko. Betul. Saya berikan gratis untuk dicoba. Testimoni lah ya. Testimoni. Ternyata respon masyarakat. Gitu kan, itu cukup bagus. Nah, karena bagus sehingga saya tertantang lagi untuk membuat yang lebih bagus. Jadi masukan-masukan itu kan datang dari teman-teman. Ini kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu, dan seterusnya. Sehingga sampailah saya ke Jember. Ke Jember untuk khusus belajar ini. Ternyata ada alat khusus yang dipakai untuk membuat cerutu. Namanya molding. Nah, dengan molding itulah presisi bentuknya ya. Bentuk cerutu ini bisa presisi, bisa sama besar. Dulu tidak, karena saya gulung manual, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang bengkok dan seterusnya. Karena tidak pakai alat. Sekarang sudah pakai alat. Dan ini baru di tahun 2021 akhir lah ini saya daftarkan merek, ya kan, berikut perusahaan untuk diurus pita cukai, sehingga keluarlah pita cukai. Ini Pak Win, kita sambil minum ya. Iya. Santai Pak Win. Jadi pita cukai yang saya urus ini tidak terlalu rumit sebenarnya, karena ini sebagai bentuk legalitas kita. Kemudian kita juga bisa menyumbang kepada negara. Iya, betul. Dan di Aceh Tengah ini, terakhir kalau tidak salah saya itu mendapat bagi hasil cukai, itu di tahun 2024 itu sudah 4,8 miliar. 4,8 miliar dari hasil pembagian cukai. Bagi hasil cukai itu. Jadi cukai yang sudah dibagi dari negara untuk daerah, itu nanti dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Betul. Terserah pemerintah daerah itu untuk ke Satpol PP, ke perkebunan, kesehatan, olahraga, dan seterusnya. Karena ini kan sebagai istilahnya negara ini menyupport dana, ya kan, sebagai akibat dari orang merokok. Sehingga
dananya itu dikucurkan untuk Satpol PP, itu penertiban. Jadi kalau ada misalnya pendidikan, kesehatan, Satpol PP. Satpol PP ini kan bertugas untuk berarti uang itu nggak balik ke pengusaha? Oh tidak. Pengusahanya bagaimana mengumpulkan uang, ya kan, gitu. Kemudian nanti oleh negara, menjual, kemudian negara untung. Negara untung dari hasil cukai. Dari hasil cukai, dan daerah sebagai tempat usaha itu mendapatkan sedikit bantuan berupa dana bagi hasil. Betul. Cukai. Nah, kalau kita cerutu ini ya, kalau kita mau mengembangkan cerutu ini, sebenarnya lebih enak kalau menurut saya ya, sebagai pengusaha, ekspor. Diekspor, Pak. Kenapa? Diekspor kita kan tidak dikenai cukai, tetapi masuk ke dalam devisa. Devisa. Jadi kita tidak dibebani cukai, cukup seperti ini. Ini contoh yang saya kirim ke Korea, kemudian ada yang saya kirim. Jadi, kalau kita misalnya ekspor rokok ke luar negeri, secara administrasi dan materi, apa yang dibebankan negara terhadap pengusaha rokok tersebut? Tidak ada. Karena kita tidak beli cukai ini. Oh, tidak. Kalau kita ekspor tidak. Ekspor itu polos seperti ini. Oh, langsung polos begitu. Polos Berarti ini justru hanya untuk dalam negeri. Untuk dalam negeri. Cukai berlaku untuk dalam negeri. Untuk dalam negeri. Kalau keluar negeri kita dibebaskan cukai. Itu sebenarnya andil pemerintah untuk mensejahterakan para pengusaha. Sehingga seluruh pengusaha ini sebenarnya dibolehkan untuk ekspor secara mandiri. Saya kan juga ekspornya mandiri. Ya, betul. Mandiri, seperti pada saat launching 2022 kita pernah bersama, saya datang ke... kita ekspor perdana, betul. Waktu itu ke Korea. Nah, tahun 2022 akhir ya, sekarang sudah 2025, sudah beberapa negara. Ada dari Afrika Selatan, di Cape Town sana ya. Kemudian ke Korea, Cina, kemudian Jepang, yang terakhir kemarin itu ke Dubai. Alhamdulillah sudah menembus beberapa negara. Yang terakhir ini ke Florida, Amerika. Ya. Jadi dengan keberadaan usaha cerutu yang ada di Tanah Gayo ini, Pak Win, terutama di Aceh Tengah lah ya. Selain daripada Pak Win kan ada pengusaha lain. Begitu. Nah, kira-kira ada nggak kesulitan pengusaha rokok cerutu, terutama Pak Win, untuk mendapatkan bahan baku tembakau dari Aceh Tengah ini? Apakah misalnya Pak Win karena bahan baku tidak ada di Aceh Tengah kemudian mencari ke kabupaten tetangga, atau mungkin ngambil dari luar provinsi bahkan? Itu kira-kira gimana, Pak Win? Pendapat Pak Win? Sebenarnya tembakau ini cukup melimpah ya di Aceh Tengah. Tetapi karena tidak banyak yang menanam, yang menanam ini terbatas. Dan sekarang permintaan tembakau, terutama tembakau hijau dan tembakau cincang yang kuning itu meningkat. Dengan meningkatnya cukai pada rokok-rokok resmi, maka permintaan tembakau ini meningkat. Harga juga meningkat. Sekarang berapa harga tembakau, Pak? Sekarang harga tembakau yang dicincang itu sudah di atas 200.000. Itu kering? Per kilo. Kalau yang hijau? Sedangkan yang hijau itu kurang lebih ya 180-an gitu. 150 sampai dengan 180.000 per kilogram. Jadi sekarang sudah semakin naik, sehingga bahan baku saya itu terpaksa harus saya tanam sendiri. Satu, yang kedua, saya ambil dari Bener Meriah. Ngambil dari Bener Meriah. Itu dari Simpur, Kecamatan Siah Utama. Itu di sana ada sahabat saya yang menanam kopi, kemudian di sela-sela kopi itu tembakau. Itu seluruh kualitasnya bagus. Kualitasnya sangat bagus sekali. Bagus. Saya ucapkan terima kasih juga dalam kesempatan ini kepada Alwin Alahad. Alwin Alahad Bener Meriah. Itu
tenaga ahli Bupati Aceh Tengah juga itu? Ya, mungkin dia ahli. Tapi semua tembakonya itu saya beli. Tembakau Alwin Alahan? Iya, dia waktu itu pernah nanam kurang lebih 4 hektar. Di daerah Simpur ya? Simpur. Iya. Simpur daerah Karena dulu dia pernah punya usaha sawmill kayu dulu. Ya. Dan sawmillnya itu pernah di Polisland ditangkap sama Irwandi dan Amadi pada saat itu. Ya. Dan kami bersama teman kami Herman memberikan bantuan hukum kepada Alwin Alahan. Ya. Jadi Alwin Alahan ini ada ukang-ukangnya lah kata orang Gayo. Kan gitu Pak Win. Ya. Tapi kita bantu karena kawan-kawan kan. Kemudian ada Isan Poji. Nah, jadi Bang Alwin ini kan nanam tembakau di Bener Meriah. Ya. Jadi ketika tembakau Bang Alwin ini dibeli oleh Pak Win, kira-kira masyarakat lain itu tertarik menanam? Tertarik. Oh, tertarik. Sekarang berarti sudah berkembang. Sekarang sudah berkembang. Petani tembakau di Bener Meriah. Sudah berkembang. Hanya saja begini. Sekarang hamparan itu sudah terbatas. Ya. Hamparan sudah terbatas. Kemudian pemerintah negara Republik Indonesia ini juga membatasi penebangan hutan. Kan sudah dibatasi. Sehingga kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Sehingga dalam 1 hektar itu biasanya bisa diisi 20.000 batang tembakau. Ini paling bisa 2.000, 3.000. Karena di sela-sela kopi. Maksudnya dia nggak khusus tembakau semua enggak ya? Tidak, karena memang hamparan itu sekarang sudah semakin sempit. Karena untuk kopi Pak. Karena yang seperti yang saya lihat di Jember, kemudian saya lihat di Kuba, itu tembakau itu ditanam di hamparan dan tanpa naungan. Tidak pakai naungan. Sementara di sini kan ada naungan banyak. Iya, seperti orang Brazil tanam kopi lah ya. Iya, jadi tidak ada naungan di hamparan dan dia bisa dimaksimalkan hasilnya. Hasil dari tembakau tadi. Dia bisa sampai 18-20 ton itu dalam 1 hektar. Ya. Ya, jadi kebiasaan masyarakat kita di Aceh Tengah ini kan komoditi bagus kadang-kadang ditanam hanya sebagai selingan, Boy. Iya, ya, betul. Kan? Tidak ada yang betul-betul fokus menjadi petani jeruk, semua isi kebunnya jeruk itu nggak ada. Atau misalnya kalau misalnya kopi, fokus kopi semua. Jadi diseling-seling semua. Jadi nggak ada yang fokus memang petani kita. Jadi kelemahan-kelemahan ini saya kira juga akibat lemahnya peran pemerintah sebenarnya. Kan begitu Pak Win. Ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap dengan pemerintahan yang baru sekarang, Ali Yoga dan Musin Hasan, melihat fenomena dan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat di sektor tembakau ini. Kan Aceh Tengah masih banyak lahan lah ini kan, masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, terutama di daerah Kecamatan Lingga sana. Itu kan mungkin kalau kita sentuh dengan teknologi sudah pasti bisa lah ditanam tembakau di sana. Kan begitu Pak Win? Ya. Dengan bantuan pemerintah serta bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Harapannya kan begitu Pak Win. Karena kan rokok ini saya kira sama seperti beras sebenarnya ini. Ya. Nggak pernah berhenti orang merokok. Sama seperti makan. Setiap hari orang merokok. Negara ini bahkan pendapatan dari rokoknya hampir 300 triliun. Kan begitu Pak Win? Artinya dengan asumsi itu seharusnya kita terbukalah pemikiran kita mulai dari pemerintah hingga masyarakat, terutama ketika Pak Win sudah memulai ini dan berhasil. Ya. Ini kan kami anggap sebuah revolusioner ya. Gagasan baru dan Pak Win bisa memecahkan itu, membentuk usaha rokok sampai bisa ekspor keluar. Ini sudah jadi contoh baiklah buat generasi kita di Gayo ini. Jadi kalau bisa ke depan pemerintah juga harus perhatikan nih pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh Tengah, terutama pengusaha tembakau yang menghasilkan rokok ini, karena ini bisa menghasilkan devisa buat negara, kemudian income-nya juga menambah PAD Aceh Tengah. Tapi gitu Pak Win? Iya betul. Jadi kira-kira harapannya ke depan Pak Win terhadap pemerintah seperti apa? Agar bisnis ini bisa maju dan berkembang, kemudian masyarakat pun bisa sejahtera dari bisnis ini. Ya, pemerintah harus punya regulasi. Regulasi ya? Ada regulasi. Jadi dia bisa membuat zonasi ya, perkebunan. Zona perkebunan kah atau zona pertanian kah? Iya betul.
saya pikir orang-orang yang duduk di dinas-dinas itu kan sangat berkompeten. Iya, betul. Sehingga harapan kami masyarakat kecil ini kan kami tidak minta uang. Enggak lah. Justru bagi saya, gitu kan, saya kan juga punya target bagaimana menambah produksi. Satu itu, yang kedua bisa menambah tenaga kerja. Berikut. Berarti selama ini sudah berapa orang yang Pak Win pekerjakan? Kurang lebih sudah ada 28 orang. 28 orang? 28 orang sudah bekerja di tempat saya, gitu kan. Ini. Dan satu orang itu rata-rata gajinya itu 4 juta. Di atas UMR? Di atas UMR. Kalau 4 juta tuh guys. Berarti 4 juta itu kalau kali 28. Nah, 100 juta lebih saya setiap bulan harus membayar itu. Tidak bergantung sama sekali dengan pemerintah daerah. Udah kalah sama sekali tidak. Gaji P3K. Ya, sehingga harapan saya kepada pemerintah ada regulasi yang khusus dan kemudian pihak-pihak terkait itu bisa mensosialisasikan bahwa tembakau ini cukup prospeknya bagus ke depan. Prospeknya bagus dan apa namanya ya, pemerintah daerah ini kan bisa melakukan lobby. Lobbynya itu kan lebih punya apa ya, punya dasar ya kan, kemudian punya kekuatan hukum dan lain-lain. Melobi apa? Melobi kepada para buyer di luar negeri. Oh, oke. Kan begitu. Betul, kalau cuma sekedar menjadi kepala dinas, saya pun bisa. Iya. Kan begitu. Tetapi kebijakan, ya kan, kebijakan. Karena kebijakan bisa menghasilkan pasar. Iya, dia. Betul. Jadi apa namanya ya, kita masyarakat kecil ini kan tidak berharap apa-apa ya. Hanya kemudahan akses lah Pak. Kemudahan akses. Kalau pemerintah daerah ini bisa melobi keluar, kemudian mendatangkan investor. Ya, tembakau itu bisa dijual keluar. Nah, ya bisa dijual. Saya pikir semua orang akan berbondong-bondong untuk menanam tembakau. Sekarang begini, kenapa para petani itu tidak banyak yang menanam tembakau? Kebutuhan saya ini kan hanya sekitar 4-5 ton lah. Kebutuhan saya. Sementara di Aceh Tengah Benua Meriah ini, kalau di total tembakau itu bisa sampai 15 ton. Terus yang lain dikemanakan? Kebutuhan cuma 5 ton. Nah, ini kan perlu andil pemerintah bagaimana membuang tembakau tadi ke luar negeri. Harus ke luar negeri dia. Dan kalau bisa yang kita kirim ke luar negeri itu jangan lagi barang setengah jadi ya. Artinya harus barang jadi, udah berbentuk rokok lah. Ya, sudah supaya jadi. nilai jualnya bertambah kan? Ya. Jadi saya harapkan para pemuda dan lain-lain. Kalau saya sudah tidak lagi saya ini sudah berusia senja. Jadi apa namanya? Tapi semangat masih muda ya. Ya, peluang untuk meraih kekayaan itu tidak lagi. Dan tujuan saya untuk kaya tuh enggak lagi gitu. Karena apa? Itu sudah masa lalu. Semua simbol-simbol kekayaan itu sudah saya punya. Jadi saya sudah tidak lagi hanya bagaimana tembakau ini atau cerutu ini bisa membudaya. Bisa membudaya, kemudian cerutu kayu ini itu sama tenarnya dengan kopi. Oh, pasti, betul. Jadi kalau selama ini ada orang bilang ada kopi, ada cerita. Sekarang bisa kita tambah. Ada tembakau, ada kopi, ada cerutu, baru cerita. Baru cerita, pasti Pak Win. Begitu kira-kira. Ini bisa dihisap ini. Ini bisa dihisap, Pak Win? Bisa lah. Bisa. Kita sambil nyerutu, ya kan? Kita cerita. Saya juga nanti akan tunjukkan apa namanya ya. Jadi selama Pak Win membangun usaha rokok cerutu ini, juga ada sentuhan-sentuhan bantuan dari pemerintah atau tawaran dari pemerintah, dari dinas-dinas? Oh, ada yang ingin membantu pendampingan, ada yang membantu pengurusan izin-izin, ada. Jadi Pak Win, ini guys, masyarakat, memang tembakau ini asli tembakau kayu. Kualitasnya luar biasa dan
sangat nikmat dirasa. Nggak kalah sama cerutu Kuba. Dan ini organik, bos. Bagus tuh kesehatan. Betul Pak Win kan? Ya. Next Pak Win. Oke, jadi saya lanjut kembali ya. Saya mau tanya nih. Kalau yang ini besar Pak Win. Ya. Ini kan kita kena cukai harga 50.000. Ya, cukainya 11.000. Ini 11.000. Jadi saya bayar ke negara ini 11.000. Satu batang ini. Satu batang ini membayar ke negara 11.000. Sementara HJI-nya, harga jual ecerannya 50.000. Oke. Sehingga hanya tersisa 39.000. 39.000. 39.000. 39.000 itulah yang dipakai untuk wrapping, untuk macam-macam. Termasuk tenaga kerja yang 39.000 tadi. Kalau yang kecil begini Pak Win? Yang kecil begini ini sekitar harganya 25.000, ya kan? Ini Satu batang. Cukainya? Cukainya 1.300. 1.300 per batang. Per batang. Ya. Sama seperti ini. Nah, ini ya, yang kecil begini nih. Okay. Ini cukainya 1.300. Oh. Ini Pak Win ini salah satu penyumbang devisa ke negara. Kemudian salah satu masyarakat yang menambah PAD Aceh Tengah. Sudah 4 miliar nih bagi hasil cukai dari negara ke Aceh Tengah Pak Win ya, dari hasil rokok. Dan tentu pengusaha rokok di Aceh Tengah ini ada beberapa orang ya, tapi masih terbatas. Katakan seperti Pak Win, kemudian ada Bang siapa? Salmi. Bang Salmi, terus Yudi. Bang Yudi ya, baru itu Pak Win ya. Yudi rokok. Bang Yudi itu rokok bukan cerutu. Tapi ini memang nih gayanya raja orang Gayo sebenarnya rokok cerutu nih. Ini yang sebenarnya harus dikembangkan ini. Dan ini juga harus dipromosikan sampai keluar daerah oleh pemerintah Aceh Tengah juga. Karena kan pemerintah salah satu penerima manfaat, bos. Ya kan, kami ini seperti Pak Win ini cari sendiri, usaha sendiri, dijual baru dapat untung. Kamu begitu Pak Win. Sementara negara sebelum kita jual, kita sudah harus taruh uang dulu beli cukai. Betul. Kamu begitu Pak Win. Jadi kita tidak bisa utang. Nggak bisa utang. Tidak bisa utang. Jadi kalau saya beli satu lembar itu isinya kan 150 piece. 150 satu lembar. Okay. Jadi satu lembar tuh kalau kita beli cukai itu 11.000. Oh. Satu piece. Satu piece. Kali 150 berarti kurang lebih 1.960.000 per lembar. Dan itu nggak boleh utang. Nggak boleh utang. Dan rokok belum laku. Kalau ada 1.000 itu 1 miliar. 1,9 miliar harus beli. Iya. Itulah hebohnya perpajakan di Indonesia nih guys, yang sebenarnya harus didengar oleh presiden kita nih. Jadi pajak semakin lama semakin tinggi. Semakin tinggi Pak ini, betul. Karena rokok pun makin lama makin naik. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan usaha Pak Win ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Yang sebelumnya 28 karyawan, mudah-mudahan bisa sampai 50 sampai dengan 100. Kan begitu Pak Win? Ya, target saya memang begitu. Dan harapannya Pak Win juga harus punya kaderisasi lah untuk mengembangkan unit usaha ini. Jangan sampai mati di tengah jalan. Ya. Kadernya adalah orang-orang atau anak-anak muda yang visioner. Ya. Anak-anak muda ini harus kreatif. Betul. Jadi jangan anak muda ini terlalu bergantung kepada pemerintah, bergantung kepada orang tua. Harus ada skill Pak ini. Harus punya kemandirian baik dalam berpikir maupun dalam berusaha. Ya. Kita harus bisa menciptakan tenaga kerja baru, bisa menciptakan pekerjaan sehingga merekrut tenaga kerja. Tidak usah banyak, 1, 2, 3, 4. Percayalah anak-anak muda ini daripada menjadi pegawai negeri, saya tidak menghalangi untuk menjadi pegawai, yaitu sebuah pilihan. Okay. Tetapi menjadi pengusaha jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Pertama, kita tidak akan terkait dengan uang-uang negara, ya kan? Dan tidak akan pernah diperiksa KPK begitu kalau kita usaha beginian. Tidak terikat Pak Win. Tapi kalau kita sudah sampai kepada titik tertinggi sebagai ASN, itu yang KPK lah yang macam-macam. Satu kata orang ya, saya pun tidak pernah tahu. Dan itu sudah pasti Pak Win. Jadi lebih bagus jadi pengusaha. Datang saja ke rumah, saya ajari bagaimana membuat cerutu. Kemudian buatlah cerutu yang unik, yang berbeda dengan punya saya. Untuk sementara ini boleh sama gitu. Dan juallah
kalian semua pasti punya pasar masing-masing. Betul, betul. Jadi sama lah seperti toke kopi. Toke kopi itu kan jumlahnya banyak. Dan semua hidupnya lumayan lah. Ya. Lumayan dibandingkan yang lain. Jadi begitu juga ini. Tembakau. Saya tidak merasa tersaingi kalau ada orang yang mau atau anak-anak muda yang mau untuk membuka usaha cerutu. Saya ajari sampai bisa. Sebagai bekal saya nanti pulang ke akhirat. Jadi ilmu saya berkembang terus. Begitu meninggal saya, ada penerus yang lain. Ada generasi lah. Ada generasi yang yang bisa meneruskan cerutu gayo ini. Jangan sampai berhenti sampai di sini. Meninggal saya, habislah semua dijuali oleh anak-anak saya. Betul. Kan begitu kira-kira. Iya, betul. Jadi harapan saya, para anak muda ini, boleh nanti datang ke rumah, saya ajari bagaimana cara membuat cerutu. Rumah di Payatumpi masih Rumah di Payatumpi. Silakan, saya ajari sampai bisa dan layak untuk dijual. Siap. Karena begini, saya sampai tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pasar ke Korea. Kenapa begitu? Permintaan ini tinggi. Sementara kita juga punya kerjasama dengan yang di negara lain. Sehingga kan tidak bisa semua kita ekspor ke sana. Korea, ya? Jadi harus sedikit ke Korea, sedikit ke sana. Jadi pangsa pasarnya itu cukup tinggi. Artinya lambat laun semakin meningkat ya pasar kita. Iya. Saya ini kan sudah tua ya, sudah cukup berumur sehingga kemampuan saya untuk melobi-lobi itu sudah terbatas. Nah, anak-anak muda inilah yang masih ruang geraknya bebas gitu, bisa terbang ke Hong Kong, ke Paris, kemana untuk melobi ini. Karena kalau kita tidak cari, tidak dapat. Pasar itu tidak akan datang. Tidak akan datang. Pertama memang harus promosi, kedua kita harus cari, yang begitu Pak Win. Terlebih misalnya pemerintah kan banyak kunjungan keluar daerah. Ya. Dan pemerintah sebenarnya harus mempromosikan produk-produk di daerahnya yang dihasilkan oleh masyarakatnya Pak Win ya. Setidaknya kalau Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ibu Ketua DPR misalnya. Ya, Ibu Ketua DPR atau semua pejabat di Aceh Tengah ini. Pemerintah ini di tasnya itu harus ada minimal 10 box begini. 10 box. Untuk apa? Untuk dipromosikan. Iya, betul. Untuk dipromosikan. Harga mungkin bisa kita itulah. Iya. Kan begitu. Tapi sifatnya promosi Pak Win ya. Jangan gratis. Ya, betul. Bahaya nih. Nanti bangkrut kita Pak Win. Karena pekerja ini kan harus dibayar ya. Itu kerja harus dibayar. Betul. Sehingga jangan promosi gratis. Tapi dibeli. Jadi pemerintah juga mensupport. Betul. Kan gitu. Itu kan salah satu bentuk support pemerintah ketika membeli produk masyarakatnya. Kalau gratis itu namanya pemalakan tuh Pak. Ya, berita terbaru kemarin kan kita ada jumpa dengan Wali Nanggro. Oh iya, betul. PIM itu. Jadi Pak Wali Nanggro itu pesan Pak Wali Nanggro saja itu pesannya itu 100 box. 100 box. Kali 1 juta berarti 100 juta. 100 juta. Itu dan dia pesannya. Hanya untuk cendera mata itu cendera mata. Tamu-tamu dia ketika dia berkunjung ke luar negeri dan 100 box. Dalam negeri ya. Setiap 3 bulan berarti dalam 1 tahun itu paling tidak uang yang dikeluarkan untuk membeli cerutu tuh hampir 300 juta ya. 300 juta. Ya. Itu ini dari satu. Itu sebenarnya bentuk dukungan pemerintah ya. Bentuk dukungan pemerintah. Pemerintah terutama ini Wali Nanggro sudah mempromosikan netizen usaha daripada rokok Pak Win ke mancanegara. Karena kemarin kita ada acara bersama Wali Nanggro di Pakset. Dan dia pesan rokok 100 box. 100 box 1 kotak ya. Untuk cindera mata dia ketika Wali Nanggro berkunjung ke luar negeri. Kemudian Wali Nanggro didatangi tamu oleh pejabat-pejabat nasional. Nah ini kan salah satu bentuk support pemerintah terhadap pengusaha lokal. Nah maunya kita sekarang ada support yang betul-betul nyata dari Pemkab Aceh Tengah terhadap pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Aceh Tengah. Bukan saja pengusaha cerutu, artinya pengusaha-pengusaha lain yang bisa menghasilkan produk dari Aceh Tengah ini harus disupport real oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Ya mungkin ini sekilas Pak Win. Ya. Kira-kira ada yang perlu
mau tambahkan untuk closing statement Pak Win? Ya, saya ingin membuat closing statement khusus untuk pemerintah daerah dan pemangku kebijakan. Kami tidak minta uang. Oke, ya. Tapi kami minta peluang. Meminta peluang. Tidak minta uang, tapi minta peluang. Oke. Sama sekali tidak. Betul. Tidak perlu. Tapi kami minta peluang. Ya, peluang itu berupa misalnya pasar dan lain sebagainya, Pak Win, ya. Itu harapan kami dari para pengusaha, ya kan? Kami ingin tetap eksis gitu ya. Iya, oke. Eksis dengan bantuan pemerintah daerah. Mungkin dengan adanya bantuan pemerintah kan usaha bisa lebih berkembang ya. Okay. Saya yakin negara ini menghadirkan pemerintah daerah di sini kan memang untuk membantu masyarakat. Pasti. Kan begitu. Dan saya percaya itu mudah-mudahan ke depan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu bisa terus mempromosikan semua produk Aceh Tengah. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin maju. Oke. Kita harus optimis. Harus optimis, Pak Win, ya. Optimis. Terima kasih pemirsa. Tiba akhirnya kita menutupi podcast hari ini bersama pengusaha kita, pengusaha cerutu di Aceh Tengah, dataran tinggi Tanah Gayo. Mudah-mudahan dari hasil podcast ini didengar oleh Bapak Helyoga ya, dan Bapak Muhsin Hasan, dan kemudian Ibu Ketua DPRK Aceh Tengah, agar ke depan nih para bos-bos kita nih kalau berangkat keluar daerah, jangan lupa bawa hasil produk masyarakat Aceh Tengah untuk dipromosikan. Tapi harus beli, jangan nggak dibeli. Itu kan rugi nanti masyarakatnya. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini Pak Win, keluh kesah Pak Win sebagai pengusaha didengar oleh pemerintah. Mungkin nanti segala kekurangannya sudah dipikirkan oleh pemerintah, mungkin bisa dimasukkan dalam program pemerintah di 2026 ya. Harapan kita kan seperti itu Pak Win. Dan minimal dari usaha ini bisa menambah peluang kerja bagi masyarakat Aceh Tengah. Bukan hanya di sektor pemerintah, tapi di kalangan pengusaha juga harus dikembangkan. Mungkin hanya ini pertemuan kita, diskusi kita malam ini. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.